Ya, jadi memang problem orang bertaruh di awal itu pertama itu adalah terlalu ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Gimana apa kabar, kabarnya, Kang? Kang? Baik. Alhamdulillah sehat. Antum sehat, Akhir, Kang? sehat, alhamdulillah. Akhirnya ya, setelah sekian lama, kita baru ketemu 2 kali ya, tatap muka langsung Iya, di iya, iya. rumah. Pertama di rumah antum, terus kedua antum ke Bogor ngisi ya. Iya, alhamdulillah. Saya ini akang spesial nih, sahabat sekalian nih, yang akang yang satu ini spesial banget karena kita cuma ketemu sekali langsung vlog dan kita dan ternyata saya bahagia banget karena ternyata saya lebih muda dari beliau. Masya Allah, aneh tua dong. Oke, alhamdulillah. Lagi gimana? Gimana? Ini luar biasa banget ini bisa ketemu kayak gini doang. Karena kita udah berapa kali hari ini? Ya, kita tadi awalnya siang. Siang, sore. Siang, terus bocah aneh nggak bisa, ya biasa nonton gitu kan, nonton pakai infobus dan speaker, jadi kayak bioskop gitu kita buat, terus wah ini kayaknya suara nggak mungkin bisa dikecilin gitu kan, pasti ganggu. Ya udah sore ternyata anaknya Kang Fikri minta jatah juga, ya udah gitu. Resiko jadi bapak. Ya begitulah. Maklum kita, alhamdulillah kita masuk golongan bapak idola insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah lah, bapak favorit. Bapak favorit, jadi saking favoritnya anak-anak, pak, Iya, ya. betul. Gimana kabar anak-anak, sehat Kang Fikri? Alhamdulillah sehat. Yang pertama Udah berapa sehat, sekarang? yang udah 2. Oh, baru 2 ya? Belum nambah? Baru kan yang terakhir pas lagi ngisi di Bogor Ya, itu ya. lagi hamil tuh kan, hamil, Hamil, alhamdulillah. ya. Yang kedua lahir normal, sehat. Udah berapa bulan sekarang yang kedua? 6 bulan. Lagi 6 mulai belajar bulan makan. ya. 6 bulan. Alhamdulillah. Belum nambah lagi ya? Belum. Mau Kirain sih. ngejar target. Kayak dulu sih bilangnya pengennya ke-11-an. Cuma istri udah mulai ini nih, udah setengah Keteteran. Oh iya, keteteran. Jadi ya biarkan dulu dikasih jeda waktu. Karena kalau istri keteteran, kita juga ikut keteteran kan gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalnya sekaligus banyak, itu nanti kakaknya biasanya bisa ngomong adiknya, terus nanti nomor yang 2 ngomong adiknya lagi, biasanya begitu. Biasanya itu. Sekarang juga alhamdulillah. Pengalaman. Ini pengalaman senior nih. Iya, pengalaman aneh anak 4 kan. Anak 4. Oh, anak 4 jaraknya berapa kan? Yang pertama usia sekarang itu 8 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga itu 4 tahun kurang lebih ya, terus yang keempat itu hampir 3 tahun lah insya Allah. Itu pepet terus tuh. Ya begitu, nih lagi yang nunggu yang kelima belum jadi. Oh gitu. Oh udah ada rencana nambah lagi gitu. Iya, kita bikin rame lah insya Allah. Karena nanti kalau kita panjang umur masa tua, kalau anak sedikit sepi. Siap, saya setuju itu. Ayo lagi ngobrol sudah. Oh, anaknya sudah memanggil? Iya, bocah. Iya gitu. Gak biasa pingin tahu, kepo. Ya resiko bapak idola. Gimana Kang, apa yang bisa kita bahas hari ini? Saya banyak banget yang pengen dibahas sama Kang Haris. Cuma pengen banyak banget yang pengen dibahas. Saya pengen bahas masalah ide, masalah apa ya, perkembangan dakwah saat ini. Terutama kan Kang Haris sendiri sangat aktif nih di RTQU gitu kan, rumah ta'arufku Bogor. Rumah ta'aruf, ya, yang kerjaannya nyomblangin orang gitu kan. saya banyak banget takafling di surga. Ya, insya Allah. Saya juga pengen yang itu. Cuma memang kondisinya kan karena saya lagi agak vakum nih grupnya. Saya bikin lagi. Nah, saya sebetulnya saya lagi bikin banyak video kisah ta'aruf teman-teman untuk inspirasi teman-teman yang jomblo. Tapi kayaknya kalau Kang Haris itu saya nggak sopan kalau minta kisah ta'aruf. karena pengalamannya lebih banyak. Jadi nggak cuma kisah ta'arufnya sendiri, tapi kisah ta'aruf orang lain gitu kan.
Sekarang saya mau nanya dari ini aja tuh Kang. Rumah taruhku ini alhamdulillah udah berapa yang sampai ke pelaminan Kang dari situ. Oke. Istilahnya. Iya, ini nanti akan disiarkan via YouTube ya? Iya, insya Allah via YouTube. Oke, baik. Ya, teman-teman, alhamdulillah hari ini bisa sedikit berbagi ya. Sebenarnya hanya berbagi saja, bukan bermaksud untuk menggurui, apalagi kita bersyukur hari ini Kang Fikri memfasilitasi ya dialog ini atau ngobrol-ngobrol ngopi ya, ngobrol pintar ya. Ngobrol pintar boleh. Atau ngobras ya, ngobrol apa tuh, ngobrol beras. Tapi saya ngejahe ya, jadi ngejahe. Apa lanjut minum aja kan? Siap. Ya, jadi memang kalau boleh sedikit bercerita, Rumah Ta'aruf itu berdiri di bulan April tahun 2018. Ya, itu memang terinisiasinya berkat diskusi dan sharing dengan salah satu ustadz di Jogja. Beliau sudah juga mengelola Rumah Ta'aruf di Jogja. Itu 2 tahun sebelum kami di Bogor waktu itu. Alhamdulillah menjadi inspirasi. Kenapa saya kira saya dulu termasuk saya belajar dari diri saya pribadi. Saya termasuk orang yang paling mungkin merasa paling pintar dan tidak mesti belajar tentang ilmu pernikahan dulu ya. Gengsi lah, namanya cowok ya. Itu wajar, cowok. Iya, makanya rata-rata setiap kajian pernikahan itu pasti sepi cowoknya gitu kan, ceweknya yang banyak gitu. 1:10 kadang. Yang sekarang itu lebih kepada perbandingannya 1:10 ya, ikhwannya 10, akhwatnya 100. Saya pernah 1:12. Nah, itu fakta. Dan memang itulah yang membuat saya sadar. Kenapa? Karena ternyata ketika setelah menikah, ternyata banyak sekali hal-hal yang membuat saya tuh merasa saya tuh nggak punya banyak ilmu dan saya telat belajar. Nah, waktu itu saya berinisiatif, ya udah sambil saya belajar, saya juga ingin ngajak teman-teman yang belum nikah ini yuk sama-sama belajar gitu. Akhirnya saya minta izin dengan ustadz yang mendirikan Rumah Ta'aruf di Jogja, Ustadz Haramain Hadi Haramain di Jogja sana. Itu minta izin sama beliau dan beliau bilang, ya udah mangga, selama ini itu adalah fokusnya berdakwah ya, untuk mengedukasi juga banyak orang, silahkan antum buka aja. Akhirnya alhamdulillah ya di bulan April tahun 2018 itulah saya menginisiasi untuk bikin workshop pranikah waktu itu di awal. Peserta akhwat 70 ya, peserta ikhwan 10 gitu ya. Waktu itu masih 1:7 waktu itu. Sekarang udah 1:10 lebih mungkin ya. Gitu. Nah, jadi alhamdulillah sepanjang proses perjalanan Rumah Ta'aruf selama 2 tahun ini ada di Bogor itu sudah menikahkan, alhamdulillah ya, karena kami belum mampu menikahi. Ini curahan hati seorang suami. Ya, masih ngukur diri gitu ya. Jadi akhirnya menikahkan saja gitu. Baik, siap. Menikahkan. Memang dulu anak itu paling suka jodoh-jodohin orang. Itu hobi lah gitu, nyomblang-nyomblangin orang. Jadi seneng aja kayaknya kalau orang nikah dari hasil comblangan kita itu gitu. Cuman ternyata setelah kesini-kesini berpikir, oh iya ya, jangan hanya nyomblangin. Nanti kalau setelah nyomblangin rumah tangganya problem gimana gitu kan. Akhirnya kita berikan edukasi dulu. Kalau mereka mau nikah, mangga kita fasilitasi kalau memang minta difasilitasi. Gitu Kang. Jadi udah berapa Kang dari Rumah Ta'aruf tuh yang pasangannya sudah? Selama 2 tahun ini yang sudah menikah lewat Rumah Ta'aruf ini ada 10. 10. Yang pasang, terakhir kemarin Kang Lukman. Iya, Lukman, betul, Lukman. Kang Lukman itu salah satu member RTQ yang memang jadi gini, proses mendapatkan jodoh itu tidak mesti lewat komunitas kami gitu. Ya. Kan karena kita bukan lembaga penjamin jodoh ya. Benar. Jadi kan? Apa ya? Lembaga yang mencoba menjadi wasilah, wadah gitu. Wasilah, betul. Kalau dapatnya dari mana ya terserah. Itu kan urusan Allah ya. Ya benar. Bukan domain kita. Nggak bisa dipaksa. Cuman bagaimana nanti misalnya si member itu baik ikhwan maupun akhwat mencoba berkonsultasi dengan kita, Ustaz, saya ada
calon pasangan saya begini-begini bisa nggak didampingi. Itu biasanya karena hak member adalah dia dapat proses pendampingan, maka dia akan didampingi oleh kita, gitu. Oleh kami berdua dengan Ustaz Suhendi. Oh, Masya Allah. Berarti 2 tahun, tapi udah perkembangannya luar biasa ya. Alhamdulillah. Karena kita startnya di Jakarta itu, di daerah Tauhid Jakarta, kita start 2015 atau 2014, pokoknya sebelum saya nikah. Karena waktu itu saya ingat banget karena saya offside waktu itu. Saya naruhin orang tapi saya belum nikah. Kalau antum udah nikah kan, 2018 udah punya anak. Saya belum nikah tapi kerjanya interview orang, bacain CV orang gitu. Makanya sempat protes dulu sama guru saya, ini saya offside kayaknya. Tapi qadarullah dari situ belajar banyak gitu. Tapi nggak masalah kan, dari situ juga kita akhirnya bisa menjadi wasilah juga kan. Tidak mesti menunggu menikah dulu kan. Ana juga masih ingat tuh pesan antum ketika kita misalnya belum mampu untuk menikah, maka bantulah banyak orang untuk bisa menikah. Karena bisa jadi Allah mudahkan proses nikah kita karena kita membantu proses orang lain nikah. Iya, benar. Ya kan, itu kalau ingat pesan Kang Fikri waktu itu. Karena itu pengalaman pribadi dan pengalaman beberapa orang di sekitar saya. Ternyata memang ada orang yang sampai usia 40 tahun belum nikah, tapi kerjaan dia itu menikahkan. Bukan, bantuin nikahin orang. Bantuin orang nikah. Dia selalu ambil peran aktif, mau nganterin undangan, mau nerima tamu, mau apa aja, pokoknya dia bisa bantu, dibantu. Nah, momen nikahnya dia itu waktu itu lagi nganterin gurunya untuk nikah yang kedua. Ustadznya menikah yang kedua, poligami ceritanya. Iya, nikah kali seneng nih. Enggak, jadi ustadznya nikah untuk yang kedua, dan nikahnya itu juga sama istri keduanya ini punya pesantren. Nah, si orang ini tuh cuma tukang ojek, pokoknya ya udah pas-pasan lah, untuk hari aja dia pas-pasan. Nah, ketika udah nikah kayak gitu, ustadznya udah nikah nih, udah resmi nih. Istri yang barunya nanya, itu udah nikah belum sih itu? Belum gitu, belum. Akhirnya tanya, mau nggak nikah? Nggak punya uang, pegang duit berapa? 300 nih, tambahin 700 sama ustadznya. Terus udah 1 juta berarti. Dan langsung dinikahin. Nah, dinikahinnya sama murid dari istri keduanya ustadznya nih. Dan dia nggak lihat, pokoknya karena ya udah gue selama ini mau nikah juga nggak ada yang terima gitu. Nggak bisa. Harus gagal mulu, nggak punya. Pasrah gitu ya. Karena dia ya udah nikah, ternyata pas sudah nikah, jadi dinikahin langsung ijab kabul di situ, baru diantarin ke istrinya. Jadi dia nggak lihat sama sekali ke istrinya. Nggak lihat. Nah, sampai ketemu istrinya 15 tahun kan. Istrinya baru 15 tahun. Usianya dia udah 40. Masya Allah. Anak dan bapak itu mah. Dan ternyata konon kata saksi matanya, kan karena sahabat saya sendiri yang tahu, istrinya ini katanya cantik gitu. Sampai orang bilang, kok bisa lo dapet gitu. Tapi ya akhirnya banyak yang bilang, ada yang bahasanya iri, tapi pada akhirnya kan mau nungguin gitu 40 tahun kan. Tapi intinya adalah ternyata dia nggak punya segala macam yang secara wajarnya, secara normalnya disiapkan oleh orang-orang untuk nikah nih. Dia nggak punya itu, tapi persiapan itu kita Allah nikahin. Kalau nikahin itu kita aja hadiah. Benar-benar jadi kalau urusan kaum mukmin, maka urusannya diurus oleh Allah. Gitu. Allah mudahkan, betul. Jadi itu yang saya. Dan memang ketika dia baru usia 25 tahun, itu bocah belum lahir. Ya, itu dia. Iya kan, memang jodohnya memang harus begitu. Iya, karena kan nggak mungkin langsung dinikahin gitu waktu. Iya. Jadi dia harus nunggu dulu 15 tahun jodohnya. Harus nunggu dulu, iya. Masya Allah, harus nunggu usia 40 ketemu akhwatnya yang usianya 15 tahun. Masya Allah gitu kan. Jodoh kan rahasia. Jodoh rahasia, benar. Ada juga kalau ngomongin jodoh rahasia, saya pernah dapat cerita unik dari guru saya, dari Ustaz saya. Jadi salah seorang jamaah Darut Tauhid itu ada waktu itu udah usia berapa ya? 40 atau 50 tahunnya udah tua. Udah tua. Jadi pas waktu itu dia syahadat di DT. Jadi dia mualaf. Dia mualaf ke syahadat, udah usianya kayaknya sudah 50 deh. Nah,
ternyata saat dia bersyahadat di masjid yang sama ada mantan pacarnya. Ada mantan pacarnya yang dulu nggak jadi nikah karena beda agama. Karena beda agama, orang tua nggak setuju. Dan ternyata akhirnya ketemu lagi lah di situ. Dan ternyata setelah cerita itu dua-duanya belum ada yang nikah. Jadi ternyata mereka setelah putus udah terlanjur kadung mungkin cinta ya. Mereka nggak mau sama yang lain. Akhirnya ketemu lagi setelah usia 50 tahun. Laki-lakinya ini bersyahadat dan akhirnya mereka nikah usia 50 tahun. Ada tuh yang kayak gitu. Jadi banyak. Iya, banyak cerita-cerita unik sebenarnya soal cinta dan nikah ini. Setiap orang bisa melaluinya dengan cara yang berbeda-beda. Kita nggak tahu kan orang ini dengan cara apa dan orang itu dengan cara apa. Tapi saya yakin walaupun ceritanya beda-beda, tapi sebetulnya pattern-nya mirip-mirip. Kalau kita ngomongnya pattern-nya mirip-mirip. Saya merasa pattern-nya mirip. Nah, betul. Sekarang karena saya yang wawancara, saya yang nanya. Berhubung Kang Haris ini udah dari 2018 udah sampai 2020, berarti udah 2 tahun ngurusin teman-teman yang tadi belajar untuk pranikah, terusnya ta'aruf, bahkan menghantarkan sampai ke pernikahan. Terusnya sebelumnya pun saya nggak tahu nih yang sebelumnya berapa tahun yang hobi nyemblanginnya itu kan, itu berarti panjang tuh. Nah, dengan sekian banyak yang disaksikan selama ini, ada nggak dari menurut Kang Haris masalah yang sama yang paling umum dihadapi orang ketika mereka mau nikah, mau coba taruh apa sih? Iya. Jadi sebentar. Ini bocah lagi rame. Bisa keluar dulu sebentar sayangnya? Bisa keluar dulu sebentar ya? Oke. Iya, jadi memang problem orang bertaruh di awal itu pertama itu adalah terlalu ideal. Terlalu ideal. Contoh, ini sering banget kasus yang sering saya alami, bahkan saya sampai secara manusiawi saya tuh gondok gitu ya, PT gitu kadang-kadang. Ketika kita tahu dia tuh udah mau nikah dan harus usianya sudah harus menikah, tapi banyak banget syaratnya. Ketika dikasih yang begini nolak, yang dikasih begini nolak, gitu kadang-kadang sudah gitu. Jadi memang contoh nih misalnya yang sering kita hadapi itu dari ikhwan misalnya. Ikhwan itu ingin dapat yang standar ikhwan, cantik, putih, tinggi, langsing, gitu kan. Iya kan, hidup. Nyarinya pikun. Iya. Anda sampai bilang kalau mau yang kayak gitu nikah aja sama manekin gitu kan. Manekin kan cocok tuh, putih, mancung, tinggi kan. Langsing. Gitu kan. Cuma nggak hidup gitu kan. Nah, cuma nggak hidup. Itu perilaku ikhwan biasanya begitu. Kalau akhwat apa? Akhwat biasanya jadi gini. Ada beberapa akhwat yang memang sifatnya menunggu. Tapi selama menunggu itu dia belum datang kode-kode sinyal jodoh. Itu yang ada kelompoknya itu. Yang kedua, ada kelompok akhwat yang senangnya baper. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa dia itu sebenarnya udah pengen nikah. Tapi ketika disodorin, CV ikhwan, baik, ini segala macam, nggak mau. Gitu. Dia maunya sama yang pilihan dia, sedangkan pilihan dia belum tentu mau sama dia gitu. Itu dilewat. Iya, itu tantangan-tantangan yang biasa kita hadapi. Terus yang kedua, yang berikutnya lagi adalah ketika misalnya si ikhwan ini, mohon maaf ya, kan kadang-kadang ada beberapa orang yang gabung di FTQ ini, di member itu dia sudah pernah statusnya menikah dulu. Jadi ada yang duda, ada yang janda seperti itu. Nah, khususnya yang ikhwan gitu ya, ikhwan, tantangan kita berikutnya di FTQ Bogor, tantangan kami itu adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada ikhwan bahwa dengan ada akhwat yang bisa menerima status dia dengan masa lalunya itu saja, seharusnya ya dia bersyukur gitu. Harusnya segitu. Iya kan, tapi banyak kan enggak.
masih milih juga, udah saya 37, 38, 40, milihnya yang muda, maunya di bawah 30, yang putih, yang ini, yang itu. Kadang-kadang dalam hati gitu ya, ini mohon maaf ya, kadang-kadang saya ungkapkan saja gitu. Kadang ngukur dirilah gitu misalnya. Gitu kan. Dengan dengan kemampuan dan kondisi di masa lalu, ada akhwat yang pinter, baik, solihah yang kita rekomendasikan, tidak mau juga, itu kan kadang-kadang buat ya udah deh, berarti dia kayaknya menjadi poin tersendiri buat kita, ntar aja deh diurusinnya gitu. Gitu. Ntar aja kayaknya banyak banget nih pilihannya, banyak banget syaratnya gitu ya. Termasuk yang akhwat-akhwat juga kemarin berapa kali kita proses, kita coba nih ada ikhwannya udah mau gitu, bahkan ikhwannya ini yang tadinya ideal ya, jadinya ideal gitu, idealnya tuh saya mau yang kelahiran tahun 95 ke atas Kang, saya nggak mau 95 ke bawah. Tahu-tahu akhwat ini yang dilihatnya menarik buat dia, dan akhwatnya itu lebih tua 3-4 tahun. Saya bilang ke ikhwannya, antum serius? Tapi menarik saya fisik gitu kan. Ya, paham. Ana bilang, antum serius mau yang lebih tua daripada antum? Saya bilang ke ikhwannya. Iya, saya insya Allah siap untuk ta'aruf. Ente mah dapat yang bening dikit mau, Ana bilang begitu kan. Terus saya kasih ke akhwatnya kan, LCV ikhwannya. Akhwatnya juga orangnya juga baper. Orangnya suka kode-kode bahwa dia siap nikah dan lain-lain. Ketika saya sodorin, udah langsung nolak di awal. Oh ya udah, kalau memang nggak mau diproses sekarang, ya ntar aja lah, kita hold dulu gitu. Kita kan memang ingin bekerja sama dengan orang yang siap gitu. Kalau dengan orang yang tidak siap, kita repot kan gitu. Kayak gitu kan. Itu sih paling tantangan-tantangan umum yang memang kadang-kadang kita butuh waktu dan kadang butuh kesabaran ya untuk bisa memberikan edukasi kepada mereka bahwa sebenarnya ketika ada seseorang yang bisa menerima kita dengan kondisi kita apa adanya, yang menerima gitu ya, dan mau berjuang bersama dan sama-sama insya Allah solih dan solihah, kita jalan saja gitu. Kayak gitu sih. Siap. Berarti itu luar biasa ya, fasilitator dikocok-kocok tuh ya. Diaduk-aduk perasaannya. Benar. Memang Tapi ya begitulah. Memang begitu, benar banget. Biasanya karakter manusia. Apa ya? Saya sedikit cerita, saya itu dulu saking bete-nya ngadepin si CV ini. Karena kan memang kita bikin format CV biasanya memang agak detail supaya tidak ada yang terlewat. Tapi akhirnya jadi tantangan sendiri. Jadi ujian pertama ternyata CV-nya gitu. Detail, dan kadang-kadang banyak yang karena saking detailnya nggak paham, akhirnya ngarang gitu. Dulu saya saking bete-nya ngadepin, ini mau ditaruhin susah banget ketemunya karena baru datang CV tolak. Akhirnya kita nggak kasih CV. Kita suruh datang. 15 menit sebelum ketemu kita kasih CV-nya. Yang tuh pernah cerita itu ya? Iya, 15 menit sebelum ketemu kita kasih CV-nya, suruh ketemu, tanya gitu. Habis itu kita kasih waktu 3 hari. Kalau mau lanjut, kalau nggak mau, minggu depan taruh lagi sama yang lain. Iya. Sakit, karena memang itu tantangannya. Iya. Jadi kemarin tuh akhirnya kita mencoba untuk satu konsep yang memang kan konsep ini agak belum pernah kita coba ya. Sebelumnya kan kita pakai cara-cara yang konvensional ya. Misalnya bertukar CV dulu, lihat foto dulu, dan lain-lain gitu kan. Tapi sepertinya tipe orang zaman sekarang ini beda dengan tipe orang zaman dulu. Kang. Zaman dulu ketika guru kita itu menyodorkan akhwat atau guru kita menyodorkan ikhwan, kita itu sami'na wa ata'na, bener nggak? Ya, biasanya kita udah yakin banget, bener. Coba deh lihat teman-teman kita yang lebih senior daripada kita. Ya, itu pasti proses ta'arufnya begitu. Kalau yang memang dia aktif di bidang dakwah ya, kader-kader dakwah atau dia santri dan lain-lain gitu ya. Dia pasti begitu. Gitu kan. Kadang-kadang Ana melihatnya begini, ada suami kelihatan penampilannya baik, secara fisik oke, tapi ternyata istrinya secara fisik tidak sekufu gitu ya. Anda tahu ini pasti ini adalah proses daripada ta'aruf
dulu ketika waktu dia masih ngaji dan masih single. Dan dulu kan kita sifatnya itu sami'na wa ata'na gitu kan. Nurut saja gitu. Tapi kalau sekarang kagak. Untuk urusan ini dia kagak percaya sama gurunya gitu. Dan kan sama gurunya, sama bapak juga kagak percaya. Iya makanya. Gitu kan. Dia lebih percaya dengan penglihatan mata dia sendiri dan pilihan dia sendiri, padahal yang biasanya disodorkan oleh guru-gurunya itu kan biasanya orang-orang pilihan ya. Orang-orang pilihan yang sudah insya Allah baik secara agama, baik secara ini. Tapi ya gitu, kadang fisiknya nggak sesuai dengan kriteria saya nih. Fisiknya begini atau ininya begini. Biasanya rata-rata ke fisik sih. Fisik gitu kan dan lain-lain gitu. Itu perjuangan banget memang, dan memang ya kita menghadapi sesuatu hal di mana fenomena yang terjadi sekarang, orang apalagi sekarang kan zaman sosmed ya, jadi ya kadang kita punya ekspektasi tinggi tentang seorang wanita harus begini harus begitu, padahal ketika udah nikah tetap aja secantik apapun istri kita, ketika udah nikah tetap ada yang paling cantik di luar kan, kalau misalnya ikhwan, iya kan begitu. Nah sekarang mungkin yang mau kita lakukan itu ke depan proses ta'arufnya akan kita coba dengan pola-pola baru, misalnya seperti yang Kang Fikri lakukan itu sudah terpikir. Kemarin saya udah ngobrol dengan Ustaz Suhendi, kita udah coba sekali, alhamdulillah hasilnya belum ada gitu. Tapi it's okay. Yang penting udah ngelihat, oh ini wujudnya ada, CV-nya udah dibaca sekilas, kalau mau nanya silakan ngobrol, kalau lanjut mangga ayo kita lanjut prosesnya, kalau enggak bubar saja gitu kan, selesai, tidak ada perasaan apapun di antara mereka. Belum ada bangun perasaan kan. Ya, karena cepat gitu, temponya cepat. Jadi cepat, waktu itu sebetulnya itu ide itu muncul salah satunya karena gini, kalau kita melihatnya fenomenanya apa ya, di saat ini orang nggak terbiasa sama yang kayak gini. Senangnya orang tuh lebih senang stalking, stalking Facebook dulu, sekarang stalking IG. Akhirnya karena kelamaan keasikan stalking sampai lupa ngelamar gitu kan. Jadi dia lupa, tahu-tahu yang di stalking, loh kok dia udah lamaran gitu. Tapi itu sering banget, dan banyak juga yang apa ya, kalau kita lihat banyak orang yang sekarang yang baper banget. Jadi gagal sekali udah kayaknya dunia kiamat. Nah itu jadi dulu idenya itu sebetulnya adalah gitu, gimana membiasakan orang dengan proses ta'aruf ini jadi sesuatu yang benar-benar biasa gitu. Jadi makanya kenapa kalau dia ditolak nih, misal ketemu 3 hari kemudian dia ditolak, yang nolak ya udah, yang ditolak ini minggu depannya ditaruhin lagi. Ada sampai yang kita saking semangatnya naruh dia yang angkat tangan pas minggu keempat. Oh gitu. Jadi dia 3 minggu ditolak, tapi itu luar biasa. Karena perempuan selama 3 minggu ditolak sama 3 ikhwan. Dan minggu keempat akhirnya dia bilang, Kang saya istirahat dulu. Tapi dia 3 minggu gitu, 3 kali ditolak gitu, dan itu luar biasa gitu. Nah, itu sebetulnya idenya yang waktu itu sempat saya cerita ke Kak Harith, ide kita di situ, makanya target itu. Nah sekarang balik lagi, saya kalau menurut Kang Harith, kan tadi menurut Kang Harith ceritanya dulu tuh enak ya. Sami'na wa ata'na, pokoknya murabinya ngasih atau gurunya ngasih, ya udah gitu. Kalau di pesantren yainya ngasih, ya udah gitu, puyuh gitu. Nah sekarang kan enggak nih, menurut Kang Haris sendiri kenapa sih ada pergeseran nilai seperti sekarang gitu? Kenapa enggak kayak dulu gitu? Ya, jadi memang kalau yang Ana lihat pergeseran ini terjadi, yang pertama orang sudah teredukasi terlalu tinggi, ya. Jadi terus yang kedua dunia sosial media itu luar biasa gitu. Dulu kita tidak sempat untuk berchatting-chattingan, ya kan, dulu kan tidak punya akses sosial media yang begitu luar biasa. Sekarang mau berdekatan PDKT dengan lawan jenis itu dengan banyak aplikasi tersedia, gitu kan. Terus yang berikutnya adalah kadang ya kalau Ana perhatikan itu mereka itu gini, komunitas dakwah ini kan terus bertumbuh ya.
dan mereka berkomunikasi sosial di situ gitu, entah di organisasi, di komunitas kampus, di organisasi kesiswaan dan lain-lain gitu kan. Nah di situ kadang mereka juga menemukan lawan jenisnya yang ternyata menarik, sevisi, sepertinya bagus nih buat jadikan teman hidup gitu kan, dakwahnya bagus, Qur'annya bagus misalnya dan lain-lain. Nah, tapi di satu sisi mereka kadang nggak berani juga untuk menyatakan keseriusan. Nah, ini masalah gitu kan. Ini masalah. Di sisi lain, dia tidak menceritakan itu pada gurunya misalnya, ya kan? Gurunya, dan gurunya pun juga mungkin tidak mencari tahu gitu kan. Gurunya hanya, kamu siap nikah nggak? Iya, soalnya saya siap nikah nih, saya ada calon akhwat binaan istri saya begini, atau binaan ustazah yang lain begini. Biasanya si ikhwan atau si akhwat itu tidak mau langsung memilih. Kenapa? Karena dia sudah punya pilihan di tempat yang lain. Kayak gitu. Biasanya begitu. Itu yang sering banget dialami oleh saya dan teman-teman di RTQ, pembina kita juga, sesuai Hendy juga sering mengalami itu. Jadi ngebangun sikoh seperti dulu itu udah sulit. Kenapa? Karena kadang si murid ini atau yang kita bina ini sudah punya pilihan sendiri, tapi kadang-kadang ya kalau diterima alhamdulillah, ya tidak bertepuk sebelah tangan, tapi kebanyakan ditolak gitu. Iya, memang biasanya sunatullahnya gitu ya. Jadi masalahnya adalah sudah punya pilihan, kekeh, tapi nggak punya keberanian gitu. Keberanian, betul. Jadi nggak punya nyali lah gitu. Iya, kayak gitu. Ya, itu yang memang dialami oleh kami di RTQ, mungkin juga diceraskan oleh Kang Fikri gitu, di luar sana juga banyak yang begitu. Ya, saya puas kan. Mohon maaf, saya bukan lagi pemuas. Enggak ada, bukan. Saya puas ngalamin yang kayak gitu. Oh, mantap lah ya. Karena saya ya itu terutama ya kalau ini saya sedikit cerita. Gak apa-apa deh. Walaupun narasumbernya Kang Haris, tapi saya cerita. Gak apa-apa. Kita sharing enak ngobrol. Kita sharing aja. Jadi yang masalah yang kalau saya sih bilangnya apa ya? Masalah yang paling gampang itu adalah nggak bisa move on. Yang waktu itu saya bilangnya panjang angan-angan. Karena panjang angan-angan itu enak. Jadi ini case yang pernah kejadian real di depan mata saya. Ada akhwatnya ini konon. Akhwatnya cantik, konon katanya dulu dia nggak berhijab sampai akhirnya berhijab. Jadi berarti kan kalau dia sempat tidak berhijab bahasa gampangnya laki-laki di lingkungan dia tahu sampai mana cantiknya dia, ya kan? Nah, sampai mana cantiknya dia, karena dia sempat kondisi tidak berhijab. Nah, terus apa ya? Dan yang suka sama dia ini banyak. Kalau itu mungkin bisa sampai 10. Mantap. Permasalahan cuma satu. Dari 10 yang suka selama dia bertahun-tahun, nggak ada satupun yang maju. Semuanya kalau mereka nggak memperhatikan akhwatnya, tapi mereka perhatiin laki-laki di dekat si akhwatnya. Ini saya agak bingung sebenarnya mereka normal atau enggak gitu kalau gitu. Jadi gini, kalau ada laki-laki yang deketin, agak deket ke si akhwatnya, mereka nggak datangin akhwatnya untuk, udah deh sama gue aja, enggak. Mereka datangin laki-lakinya, lo punya hubungan apa sama si akhwat ini? Dan yang menurut saya yang paling lucunya lagi, laki-lakinya ini nih ketika didatangin itu juga nggak mengaku, nggak ada apa-apa, lo kalau maju aja gitu. Nah, akhirnya saling sodor menjodorin. Akhirnya semuanya maju, gitu, nggak ada yang ngaku, check and balance. Nah, sampai satu waktu si akhwat ini ngaji, di pengajiannya ketemu ibu-ibu, kata ibu-ibunya, udah nikah belum? Ya udah sama ponakan saya kalau nggak salah. Nah, ponakan saya aja, ya udah ponakannya nurut sama si tantenya nih, jadi nggak dilihat lagi tuh akhwat. Waktu itu akhwatnya sudah pakai niqab katanya. Niqab. Nah, udah nggak dilihat lagi, nggak dilihat, ya udah langsung dilamar, diterima nikah mereka gitu. Jadi dari sekian banyak laki-laki yang check and balance selama bertahun-tahun karena kecantikan si akhwat, ternyata yang dapat malah laki-laki yang nggak lihat dia. Dan bahkan dia nggak lihat gitu, nggak lihat akhwatnya. Pokoknya gue percaya sama tante gue gitu kan. Ya udah. Nah, dan ini nikah. Dan akhirnya ketika terjadi pernikahan itu kan apa? Ini kan patah hati massal. Iya. Kan patah hati massal. Karena nggak berani. Benar.
akhirnya punya selidik, saya coba ngobrol-ngobrol sama laki-lakinya, rata-rata emang akhirnya saya lihat apa ya, saya ambil garis kesimpulannya bahwa mereka nggak berani karena takut ditolak. Takut ditolak. Dan kenapa? Karena takut ditolak. Kenapa takut ditolak? Karena udah suka, udah terlanjur suka. Kalau udah terlanjur suka kan jadi kalau ditolak sakit tuh ya. Kalau bahasanya ada pernah yakin saya tanya, kalau ditolak gimana? Patahkan, hancur, gitu. Tapi itu dari mulut laki-laki ya, itu laki-laki sampai bisa ngomong gitu, patah, hancur, susah gitu ya, udah nyesel. Nah, jadi karena takut ditolak, akhirnya udah suka, takut ditolak nggak berani maju. Nah, yang saya bilang kenapa mereka nggak berani maju? Karena selama belum ditolak, mereka masih bisa ngayal. Kalau orang suka itu kan ngayal tuh enak gitu, kayaknya pandangan sama si dia enak, kalau punya istri dia enak, sama perempuan juga sama. Betul. Kalau punya suami dia enak. Nah, kalau ditolak itu kan pupus semua harapan. Iya. Kalau belum ditolak kan masih bisa ngayal. Iya, betul. Akhirnya inilah yang saya bilang, ini nih jadi penyakit menghayal tahunan. Bertahun-tahun ngayal gitu, tahu-tahu lo kok dia udah tunangan gitu, lo kok dia udah deket. Dan itu banyak banget case. Pernah case juga si laki-laki ini ada perempuan ini apa ya, mungkin akhwatnya dibilang high quality. Jadi banyak ikhwan yang suka, banyak ikhwan yang nanyain tapi nggak ada yang maju. Nggak ada yang maju. Sampai akhirnya ada satu orang, padahal si akhwat ini nggak punya banyak permintaan. Jadi asal ada ikhwan baik datang lamar diterima, udah itu doang. Nggak ditanyain kerjaannya, nggak ditanyain gajinya, nggak ditanyain asetnya. Pokoknya ikhwan baik, ngelamar, diterima, itu aja. Dari situnya yang dibaca itu. Akhirnya ada ikhwan datang, baik-baik, ngelamar langsung diterima. Si ikhwan ini freelance, ya udah hartanya ada segala macam. Nah itu akhirnya setelah diterima, nah kan udah hebat tuh menuju pernikahan. Nah tiba-tiba sebelum pernikahan ini tiba-tiba ada ikhwan yang lain yang datang nanyain, si Ahmad ini udah nikah, udah nikah belum? Dia mau maju. Nah ternyata padahal ikhwan ini nih udah tahunan kenal sama si Ahmad, ngajinya bareng, tiap minggu ketemu, tapi nggak ada yang ngomong. Yang ikhwan yang dapat itu baru ketemu gitu, baru sebentar ketemu, kayak tertarik dia maju gitu, memberanikan diri. Nah usut lagi, jadi ternyata yang belum maju-maju ini lagi sibuk ngumpulin uang. Ya itu uang. yang maju nggak punya uang. Nah, jadi makanya saya bilang itu area ngayalnya, area panjang angan-angannya, halusinasi. Jadi mikirnya kayaknya nanti kalau nggak punya uang ditolak, kayaknya nggak punya ini ditolak. Padahal si akhwatnya nggak minta itu gitu. Akhirnya keburu ada yang lain yang datang, diterima lah gitu. Nah itu yang saya sering dapatin. Jadi memang kan sebenarnya kalau kita lihat secara psikologi kan perempuan itu lebih kepada menunggu ya, menunggu keberanian daripada si laki-laki. Saya melihat wanita itu tidak melihat paras laki-laki pada awalnya, tapi yang dilihat adalah keberanian dia dan siap bertanggung jawab kan itu. Iya kan? Ya, karena kadang suka kadang suka lihat gitu ya di jalan gitu, lagi jalan terus lagi mampir beli apa, terus tiba-tiba ada pasangan, entah itu pacaran atau pasangan muda-mudi, Anda lihat kok laki-lakinya gimana gitu ya, mohon maaf ya secara fisik, tapi wanitanya cantik banget. Anda langsung berpikir, ini pasti cowok ini lebih berani daripada cowok-cowok ganteng yang lain yang tidak berani menyatakan. Ya, misalnya gitu kan, si cowok ini walaupun mungkin ya saya nggak tahu itu statusnya pacaran atau apa, tapi dia lebih berani menyatakan cintanya, ya kan, menyatakan maksudnya, dan si cewek biasanya nerima. Apalagi kalau misalnya itu ditempuh dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, misalnya beneran serius menikah gitu. Nah itu luar biasa pasti itu. Pasti akhwat itu akan siap nerima kok. Kan gitu. tapi ada ikhwan yang udah ini Kang, udah serius tapi ditolak dulu, dan dia nanya gitu, saya udah maju kok ditolak juga gitu. Banyak. Ada juga nasibnya gitu. Ada. Saya punya teman yang waktu itu sempat saya bilang, mau nggak kisah perjalanan menuju pernikahannya kita buat video pendek.
Kata dia, nggak usah Kang. Kenapa? Apa repot nyari pemeran wanitanya. Saya penasaran, emang butuh berapa? Kata saya, 17 Kang. Ini saya langsung, oh iya, ini nggak bisa film pendek ini, 17 itu. Tapi ada. Terlalu panjang ceritanya. Tapi ya saya harus acungin jempol untuk si Iwan ini karena betul. Dia bisa melalui 17 kali proses ditolak itu, padahal di luar sana banyak Iwan yang bahkan untuk dapetin 1 kali ditolak aja nggak berani gitu. Nggak berani, betul.